Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Suara pembunuhan mengerikan Ye Donghae masih bergema. Sesosok kurus tiba-tiba bangkit. Dia memiliki pipi pucat, rongga mata cekung, dan rambut menipis. Saat dia bangun, napas kerajaan yang menakutkan menyapu aula seperti arus dingin yang menusuk tulang. Ye Zishan, gadis dengan rok tinta dan lainnya semuanya berubah warna. Ye Jing, alam Xuanzhao dari cabang klan ular hantu ada pada tahap awal. Akhirnya menarik. Senyum muncul di bibir Jiang Yingliu. Huang Yuanxiu berkata dengan acuh tak acuh, sayangnya, tidak peduli berapa banyak kartu truf yang dia miliki, dia ditakdirkan untuk mati di wilayah klan ular hantu ini. Yue Xi menghela nafas. Dia telah membujuk Sui sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa alih-alih mendengarkan bujukan, pemuda ini akan membunuhnya secara langsung. Ini benar-benar membuat Ye Donghae marah. Ye Jing telah berakting. Dia tampak kosong dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Saat dia berjalan, niat membunuh yang mengerikan terkunci dengan kuat pada Sui. Kekuatan seperti itu saja sudah cukup untuk membuat orang-orang di alam roda roh runtuh. Ketika jaraknya hanya 3 kaki dari Sui, Ye Jing tiba-tiba menghentakkan kakinya dan mengeluarkan sepatah kata dari bibirnya. Mati! Tangan kanan terangkat seperti pisau, dan semuanya ada di langit. Luar biasa! Karakter di ranah kekaisaran segera menilai bahwa saat ini, tidak peduli siapa yang menembak, sudah terlambat untuk menghentikan pukulan mengerikan ini. Beberapa orang bahkan memiliki gambaran berdarah Sui yang dibantai di tempat. Tapi saat ini, dentang, suara pedang terdengar. Pedang Suandu muncul di telapak tangan Sui, dan saat pergelangan tangan berputar, ujung pedang terpotong seperti pita. Kosong seperti kanvas, diam-diam retak-retak. Pisau hitam Qi yang ditebas Ye Jing diam-diam terputus. 3 kaki jauhnya, noda darah muncul di antara alis Ye Jing. Tampaknya lambat, tetapi sebenarnya serangkaian tindakan terjadi dalam sekejap. Di bawah tatapan tertegun, wajah Ye Jing tercengang, dan matanya yang cekung tiba-tiba melebar. Tangan kanan yang dia potong sebelumnya mencoba menarik, tetapi tangan itu gemetar dan menggantung dengan lemah. Jiwa dan jiwanya hilang. Di aula, kata kematian yang keluar dari mulut Ye Jing bergema. Suara pedang bergema. Tapi semua orang yang hadir tercengang dan terpana. Terkejut. Seorang kaisar kerajaan Xuanzhao langsung terbunuh oleh pedang. Kekuatan mengejutkan yang tak terkatakan, seperti ombak, menghantam pikiran semua orang. Yue Xi terkejut dan jari-jarinya gemetar. Sepasang tangan giok Jiang Yingliu mengepal dengan tenang, dan sedikit kejutan muncul di alisnya yang indah. Dia menduga sejak awal bahwa Sui berani menjadi begitu kuat, dia pasti memiliki semacam kartu truf, atau harta rahasia, atau semacam kekuatan eksternal. Tapi siapa sangka, hasilnya mengejutkan dia. Dari awal hingga akhir, Sui tidak menggunakan kekuatan eksternal sama sekali, dia juga tidak menunjukkan kartu truf, hanya mengandalkan basis budidaya Spirit Will Realm, dia memusnahkan seorang kaisar dengan 1 pedang. Ini menakutkan. Ini. Huang Yuanxiu terkejut. Dia berasal dari Xuan Huang Jiange, salah satu dari 6 gerbang besar wilderness besar. Tapi tidak pernah. Saya telah mendengar bahwa ada karakter roda roh di dunia ini yang dapat membunuh seorang kaisar dengan 1 pedang. Ini menggemparkan dan mengerikan. Ye Zishan dan gadis berbaju tinta saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Bahkan mereka tidak pernah menyangka Sui Yi bisa melakukan ini. Di kursi utama tengah, Ye Donghae tampak murung dan tidak pasti, dan hatinya tidak bisa tenang. Dia tidak takut, tetapi tidak bisa membayangkan, bagaimana 1 pedang bisa membunuh seorang kaisar dengan 1 pedang. Dentang. Dalam keheningan aula, Sui Yi membalikkan telapak tangannya dan menarik pedangnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, sekarang, siapa yang mau mencobanya? Sebuah kata memecah kesunyian. Mulai saat ini, semua mata yang menatap Sui Yi menjadi curiga. Ye Donghae menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku tidak menyangka makhluk kecil sepertimu akan memiliki ilmu pedang yang menantang surga.
Benarkah tidak ada yang bisa menyembuhkanmu? Kata-katanya suram dan dingin. Suyi berkata dengan nada santai, sama-sama, di puncak liantai ini seperti dunia di mana tidak ada seorang pun di sana. Kelopak mata semua orang melompat. Biarkan saja, Suyi berani mengatakan ini, itu pasti akan dianggap sombong, dan dia tidak akan tahu bagaimana menghadapinya. Tapi sekarang, tidak ada yang berani berpikir begitu. Ini adalah kekuatan membunuh kaisar dengan satu pedang. Bagi para biksu di dunia, Profon Wei itu seperti langit, dan kaisar seperti dewa. Dulu dan sekarang, hampir tidak ada yang bisa memecahkan parit alami ini. Tapi sekarang, Suyi telah melakukannya. Harap dicatat bahwa ini bukan untuk bertarung melawan kaisar dengan basis kultivasi roda roh, atau melalui pertarungan dan persaingan yang sengit. Itu adalah pedang, membunuh kaisar dalam sekejap. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa keberadaan roda roh seperti Suyi memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menghancurkan seorang kaisar di tahap awal Xuanzao seperti Ye Jing. Siapa yang tidak kaget? Kaisar mana yang tidak patah hati? Sungguh, saya sangat ingin melihat bagaimana Anda memasuki ranah siapapun. Ekspresi Ye Donghe menjadi semakin muram. Ketika dia berbicara, dia perlahan bangkit, dan kekuatan mengerikan menyebar bersamanya. Itu adalah kekuatan alam misterius. Seluruh aula langsung diselimuti suasana yang menyedihkan. Tunggu. Pada saat ini, Jiang Yingliu tiba-tiba mengeluarkan suara. Dan NBSP, saya belum pernah melihat orang yang luar biasa seperti itu di alam roda roh. Sangat disayangkan untuk membunuhnya seperti ini. Berbicara, dia memandang Suyi dengan sepasang mata yang indah, dan berkata, jika Anda mau, saya dapat membayar beberapa harga untuk mengubah hidup Anda dari klan ular hantu, dan permintaan saya sangat sederhana, mulai sekarang, kamu harus mematuhiku. Begitu kata-kata ini keluar, ada kegemparan. Ye Donghe dan para tetua dari cabang-cabang itu tidak bisa duduk diam, wajah mereka berubah. Tidak ada yang menyangka bahwa Jiang Yingliu akan memiliki hati yang menghargai bakat pada saat ini. Suyi juga terkejut. Reputasi seperti itu. Nada Jiang Yingliu penuh dengan kebanggaan, patriark saya adalah master pedang Xuanjun yang dulu menghormati surga, saya yakin Anda juga tahu bahwa patriark saya dalam ilmu pedang. Aula leluhur dibangun di atas gunung, bersebelahan dengan lautan awan di atas tebing. Di luar aula utama aula leluhur, ada banyak pria kuat dari suku ular hantu. Ada banyak kaisar seperti 13. Ini dia, bos gedung Xiangyun. Pipi 13 tiba-tiba menjadi pucat, matanya menyipit, dan jantungnya tidak bisa berhenti berkedut hebat. Tapi sebentar, pria tua kurus itu mengambil langkah, keluar dari udara tipis, dan datang ke gerbang aula leluhur. Ular hantu kuat yang ditempatkan di dekatnya terlambat merespons, apalagi menghentikannya. Jangan takut mati, ikuti saja. Tukang daging tua itu berbicara dengan acuh tak acuh. Ketika dia berbicara, dia sudah melangkah ke aula leluhur. Yang ke-13 dan yang lainnya saling memandang dengan bingung. Kamu tetap di luar? Suara tetua tertinggi ketiga Ye Donghe datang dari aula. Hantu ular kuat yang hadir sedikit tenang dari keterkejutannya. Hanya saja, memikirkan seseorang yang tiba-tiba muncul di markas klan ular hantu mereka membuat punggung mereka merinding. Di dalam aula leluhur, suasana menjadi luar biasa menyesakkan dan membosankan. Ketika mereka melihat bos misterius gedung Xiangyun yang angkuh, banyak orang terkejut dan terkejut. Ye Donghe mengerutkan kening. Jiang Yingliu dan Huang Yuanxiu keduanya menunjukkan warna yang kental. Tidak ada yang menyangka bahwa kekuatan tersembunyi di menara Xiangyun akan muncul saat ini. Selain itu, ucapannya sebelumnya juga menggelitik, sepertinya meminta nyawa Suyi. Paman, senior itu ada di sini. Ternyata ini adalah kartu truf Su Gongxi yang sebenarnya, tidak heran dia begitu berani dari awal hingga akhir. Mata gadis dengan rok tinta menyala, dan dia dengan bersemangat mentransmisikan suaranya ke Ye Zishan. Ye Zishan juga bersemangat di dalam hatinya, tetapi dia tetap sangat tenang, dan berkata melalui suara, Ruoshi, jangan terlalu senang. Ini adalah aula utama aula leluhur, tempat penting dari klan ular hantu kita.
Gadis dengan rok tinta membeku di dalam hatinya, dan kegembiraannya menghilang. Memang, ini adalah wilayah klan ular hantu mereka, ditutupi dengan kekuatan formasi terlarang kuno yang tidak diketahui jumlahnya, bahkan jika kekuatan besar Xuan Yujing ada di sini, mereka tidak akan berani main-main. Saudara Dao, leluhur saya dari ekspedisi selatan pernah berkata, dahulu kala, Anda memiliki hubungan khusus dengan klan ular hantu saya tidak tahu mengapa saudara saya datang tanpa diundang hari ini, dan kenapa? Ye Donghe berbicara dengan dingin, ketika dia berbicara, dia menekankan kata-kata tidak diminta, jelas mengungkapkan ketidakpuasan. Tukang daging tua itu mengabaikannya. Dia datang ke Sui Yi atas kemauannya sendiri, berdiri selangkah di belakang Sui Yi, dan menjelaskan dengan suara rendah, Tuan muda, hanya orang tua yang ingin mengambil tindakan terhadapnya, saya sedang terburu-buru. Saya harus muncul entah dari mana, dan tolong maafkan saya. Ada sedikit kecemasan di pipinya yang kurus. Sejak tadi malam, Sui Yi berkata, biarkan dia menunggu secara rahasia. Jika ada kebutuhan untuk membunuh, dia akan membiarkannya menembak. Tapi ketika dia melihat adegan di mana Sui Yi menghabisi Kaisar Ye Jing dengan satu pedang, tukang daging tua itu tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. Karena dia tahu dalam hatinya bahwa jika dia mengambil inisiatif untuk membantu, Sui Yi mungkin tidak puas. Tetapi jika dia tidak melakukannya sendiri, maka monster tua Su pasti akan curiga bahwa dia tidak melakukan yang terbaik, dan dia tidak dapat menanggung konsekuensinya. Jadi, dia masih datang. Ketika semua penonton melihat perilaku tukang daging tua itu, mereka mau tidak mau. Dia menarik napas dalam-dalam, wajahnya penuh keraguan. Siapa yang berani membayangkan bahwa Xiang Yunlo, dunia tersembunyi dengan kekuatan besar, mengabaikan Ye Donghe secara langsung, tetapi menghormati seorang pemuda seperti Sui Yi? Bahkan, pada saat ini, seperti seorang pelayan yang melakukan kesalahan, dia menjelaskan kesalahan itu kepada Sui Yi dengan suara rendah. Bahkan Ye Donghe, Jiang Yingliu, Huang Yuanxiu, dan lainnya semua tinggal sebentar, semuanya menunjukkan ketidakpercayaan. Jika dikatakan bahwa pemilik gedung Xiang Yun adalah pendukung Sui Yi, mereka dapat memahaminya dengan relatif baik. Tapi sekarang situasinya terbalik. Pemilik gedung Xiang Yun harus menjelaskan kepada Sui Yi dengan suara rendah hanya karena dia telah menunjukkan tanda-tandanya dengan gegabah. Melihat tatapan hormatnya dengan sedikit gugup, hampir membuat orang berpikir bahwa dia sedang bermimpi. Ini tidak diragukan lagi terlalu tak terduga dan merongrong imajinasi orang. Aula menjadi sunyi senyap untuk beberapa saat. Sui Yi melirik tukang daging tua itu dan berkata, apakah kamu pernah melihat tindakan orang-orang di aula ini sebelumnya? Tukang daging tua itu mengangguk, meskipun jaraknya agak jauh, tapi otakku cukup, aku ingat dengan jelas bahwa seseorang telah memfitnah rasa hormat anak barusan. Begitu kata-kata ini keluar, hantu dan ular tua yang telah mengejek dan memfitnah Sui Yi sebelumnya gemetar di hati mereka. Apakah mereka akan menyelesaikan masalah dengan mereka satu persatu? Wajah Ye Donghe juga tenggelam, dan dia berkata, Saudara Taois, antara Anda dan klan ular hantu kami, air sumur selalu tidak melanggar air sungai, tetapi mengapa Anda mencampurnya hari ini? Tukang daging tua itu mengabaikan Ye Donghe lagi, dan dia bertanya kepada Sui Yi dengan suara rendah, Tuan, kalau begitu, bisakah aku bergerak? Semua orang merasa merinding dan ngeri. Perkataan tukang daging tua itu mengungkapkan dua arti. Satu, dia tidak sabar untuk menembak. Kedua, sebelum Anda dapat bergerak, Anda harus mendapatkan izin dari Sui Yi. Apapun artinya, cukup membuat orang gemetar dan kaget. Dan perilaku tukang daging tua itu membuat Ye Donghe tertawa marah, berkata, Kakak Dao, semua tindakanmu hari ini terlalu lancang. Ini adalah wilayah klan ular hantuku, aku tidak bisa membantumu menjadi liar. Suaranya seperti guntur, menggema di seluruh aula. Semua orang bisa melihat bahwa Ye Donghe sangat marah. Hidup sendiri. Jiang Yingliu duduk di sana dan tidak bergerak. Tetapi pada saat ini dia berkata dengan suara dingin, kamu harus berpikir jernih, jika kamu melakukan ini, itu tidak hanya akan menyinggung klan ular hantu. Implikasinya adalah jika kamu berani melakukan ini, dia akan dianggap sebagai musuh oleh keturunannya dari Fima dan Xuan Huang Jiange.
Ancaman semacam itu ditempatkan di seluruh dunia bawah, dan tidak ada yang berani mengabaikannya. Bagaimanapun, di belakang Jiang Yingliu berdiri pemimpin aliansi Xuanjun, dan Xuan Huang Jiange adalah salah satu dari 6 gerbang gurun besar. Latar belakang seperti itu sudah cukup untuk membuat setiap penganut Tao top di dunia bawah takut 3 poin. Pada saat ini, suasana di aula tegang dan siap meledak. Ye Zishan, gadis dengan rok tinta dan yang lainnya semuanya sangat gugup. Yue Xi dan para tamu undangan itu diam-diam terkejut, dan sudut alis dan mata mereka penuh dengan makna serius. Hanya tukang daging tua yang tampak acuh tak acuh seperti sebelumnya, menundukkan kepalanya sedikit, menunggu Sui menjawab. Ekspresi Sui sama kusamnya seperti sebelumnya, pikirnya sejenak, dan matanya menyapu Ye Donghe, Jiang Yingliu, Huang Yuanxiu, dan lainnya. Kemudian, dia berkata kepada tukang daging tua itu, tangkap dulu Ye Donghe hidup-hidup. Kata-kata ringan bergema di aula. Semua orang hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka, tidak ada yang mengira bahwa pada saat ini, Su Yi berani menjadi begitu kuat. Anak ini, gila. Huang Yuanxiu terkejut. Jiang Yingliu juga merasa lengah. Ketika tukang daging tua mendengar ini, dia tampak sangat gembira dan menyeringai, "Oke." Melihat adegan ini, Ye Donghe sangat marah hingga penuh dengan niat membunuh. Siapapun yang datang hari ini, itu tidak bisa menyelamatkanmu. Suara masih bergema. Jubah lengan bajunya melambai-lambai. Boom! Aula leluhur meraung, dan kubah bintang di atas aula bersinar terang, dan batu bintang perak seperti matahari yang terik, memicu formasi terlarang yang menakutkan. Bintang membunuh, Arai terlarang klan ular hantu, setelah digunakan, jika salah satu bintang terbalik dan bintang-bintang dibombardir, itu dapat mengancam kehidupan karakter di Xuan Yujing. Dalam hal kekuatan, itu tidak lebih lemah dari Arai pemusnahan gagak emas dari klan Cui kuno. Tidak diragukan lagi, Ye Donghe tampaknya sangat marah, tetapi dia juga tahu kengerian kekuatan tukang daging tua itu. Boom! Bintang-bintang seperti hujan, tampak kecil, tetapi seperti air terjun, menutupi semua arah tempat Sui dan tukang daging tua itu berdiri. Pada saat ini, semua orang yang hadir terkejut. Yue Xi dan tamu-tamu itu semua menjadi pucat bersamaan. Kekuatan formasi ini membuat mereka merasa dingin bahkan jika mereka melihatnya dari kejauhan. Ye Zishan dan gadis berbaju tinta seperti jatuh ke dalam gua es, ekspresi mereka suram. Sebagai anggota klan ular hantu, bagaimana mungkin mereka tidak menyadari kengerian Arai 10.000 bintang yang membunuh surga? Hanya saja mereka bahkan tidak berpikir bahwa ketika Ye Donghe mulai, dia akan langsung menggunakan pembunuh sebesar itu. Dia jelas tidak berniat memberi Su Yi dan Bo Xiang Yunlo kesempatan untuk melakukannya. Berjuang dan melawan? Tetapi segera, semua orang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Su Yi dan tukang daging tua, yang ditutupi oleh kekuatan formasi terlarang seperti air terjun, jelas dibombardir oleh pemboman yang mengerikan, tetapi mereka tampaknya tidak terpengaruh. Lalu, suara tenang Su Yi keluar. Di mataku, susunan pembunuh 10.000 bintang ini tidak lebih dari tidak sama sekali. Suara itu masih bergema, dan di bawah tatapan menakutkan orang banyak, formasi terlarang yang menakutkan itu seperti air terjun, dan dengan mudah tersapu oleh tangan besar. Boom! Kekuatan barisan terlarang runtuh seperti air pasang, meledak dengan cahaya yang menyilaukan dan megah. Kemudian, Su Yi dan tukang daging tua muncul. Tanpa cedera, ini. Penonton terdiam, dan seluruh penonton terkejut. Kok bisa? Wajah Ye Donghe sangat berubah, dan dia benar-benar terkejut. Dalam beberapa tahun terakhir, di bawah perlindungan Arai pembantaian 10.000 bintang, saya membantu klan ular hantu untuk membunuh sejumlah besar musuh yang tidak diketahui, dan di seluruh domain kotak hantu, itu sudah cukup untuk membuat kaisar membicarakannya. Mengubah warna formasi pembunuhan besar. Tapi sekarang, tidak ada sehelai rambut pun yang terluka. Siapa yang tidak kaget? Saat itu, tukang daging tua itu tidak segan-segan menembak. Tukang daging tua saat ini bukan lagi Bo Xiang Yunlo yang biasa-biasa saja, tetapi seperti iblis yang terbunuh dari lautan 9 darah terpencil. Keganasan semacam itu bisa membuat orang takut.
Sekuat kaisar, dia hanya bisa mati lemas, dan hatinya menjadi dingin. Menakutkan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.